96.6 Alpha FM, your inspiration. Alfriend masih bersama Laudri Alan. Tapi kali ini Odi tidak sendiri ya. Kalau kamu sudah cek di Instagram kita Alpha FM, di situ sudah ada flyer yang tertera. Bakal ada bintang tamu yang sekarang sudah ada di hadapan Laudri Alan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada Stefan Pasaribu, Alfriend. Bagaimana kabarnya Stefan di hari ini? Baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Dari nyampe dari Malang baru hari ini atau gimana tuh? Oh, dari kemarin. Dari kemarin pagi, ya. Oh, dari kemarin udah nyampe di Malang. Ya. Terus udah nyobain apa aja? Udah keliling-keliling kota Malang atau gimana tuh? Udah banyak banget. Semalam juga aku ada acara nyanyi private gitu. Terus sebelum itu kita banyak lah ke mana-mana buat makan, buat kuliner. Nongkrong-nongkrong ya. Tapi udah nyobain coffee shop di kota Malang belum nih? Oh, belum sih. Belum tapi ya? aku pernah sih ke coffee shop di Malang juga. Iya, karena kan kota Malang nih selain terkenalnya kota bunga, juga terkenalnya 1000 coffee shop gitu. Betul. Tapi akhirnya setelah kembali ke Malang untuk kesekian kalinya, gimana perasaannya sekarang? Apakah kayak seneng atau mungkin ada yang dikangenin dari kota Malang gitu? Oh pasti, Malang itu selalu kota yang buat kita kangen sih pastinya. Dan suka banget sama nuansa di Malang sih, gitu sih. Oke, ada gak sih kayak misal makanan atau mungkin kayak bakso Malang atau gimana gitu yang bikin Stefan selalu kangen sama kota Malang gitu? Bakso Malangnya pasti, Bakso Malang sama ya. pecelnya enak banget pecel. tuh. Wah, parah, nasi pecel enak banget. Bener. Padahal kayaknya pecel tuh di Madiun ya sih? Tapi di situ beda rasanya itu, enak banget ya. Kita bakalan bahas album terbaru. Judulnya adalah Harapan, betul ya? Betul. Kalau dari pengambilan judul Harapan sendiri, apakah ini emang isinya adalah lagu-lagu yang diharapkan oleh seorang Stefan Pasaribu atau gimana tuh? Kenapa diambil judul Harapan gitu lah? Karena di 9 lagu ini semuanya tersirat makna harapan. Oke. Dan pengen banget album ini menjadi harapan bagi banyak orang yang sedang melakukan perjalanan hidup sih. Apakah banyak lagu yang kayak bikin kita lebih semangat menjalani hidup atau gimana tuh? Ada juga yang gitu. Jadi di album ini tuh ada yang buat kita semangat, ada yang buat kita mengingatkan kita kalau kita itu juga bisa sedih gitu. Jadi semuanya ada di sini. Oke, semuanya lengkap ya Lengkap dari 9 banget. lagu itu tadi ya. Tapi kalau ditanyain soal inspirasi dari terciptanya album Harapan ini tuh seperti apa sih menurut Stefan sendiri? Inspirasinya ini gimana ya? Ini sebenarnya terinspirasi dari perjalanan hidupku sebenarnya. Dan kebanyakan orang juga gitu aku dengar cerita-ceritanya gitu. That's why album Harapan ini pengen banget menjadi ungkapan hati orang-orang yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi inspirasinya dari orang-orang yang sedang patah hati, sedang jatuh cinta gitu, atau yang memendam rasa gitu. Banyak banget, semuanya ada di sini gitu. Seperti itu Elfriend. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu, untuk album Harapan ini isinya 9 lagu bener ya? Betul. Dengan 5 lagu baru. Tapi kalau untuk penggarapan dari 5 lagu terbaru itu apakah memakan waktu yang lama atau gimana tuh? Dari awal tahun 2023 sih. Dari awal tahun 2023. Dan baru rilis di Akhir Desember ya, 2023. Iya. Ada kesulitan gak sih dalam bikin lagu itu tadi? Kalau kesulitan sih semuanya itu punya kesulitan masing-masing, sama seperti 9 lagu ini atau 5 lagu baru. Yang paling banyak itu kesulitannya adalah di waktu gitu. Karena waktunya itu kadang gak cocok. Dan produser-produser musiknya juga kan ada kesibukan tersendiri gitu. Terus pemilihan liriknya gitu, aku juga gak mau yang ngasal juga gitu. Jadi ada beberapa kendala yang buat aku malah makin semangat sih. Apalagi kemarin kan juga sempat ada tour juga di tahun 2023 kan ya. Iya. Album ini kan kemarin sama Mbak Fizi ya. Iya. Dan juga kalau dilihat di interviewnya juga menjanjikan album waktu interview itu. Betul, akhirnya terlahir sekarang. Akhirnya sekarang sudah kembali lagi gitu ya. Kalau cerita-cerita unik dari pembuatan album ini, kayak mungkin waktu rekaman di studio, kayak misal terganggu apa gitu atau gimana gitu, ada gak sih? Cerita-cerita unik ketika aku nulis beberapa lagu yang ada di sini itu sedang terjadi gitu. Uniknya gitu. Jadi aku belum bisa selesaiin lagu ini kalau masalahnya belum selesai gitu. Jadi aku selesaikan dulu masalahnya, baru lagunya bisa aku selesaiin. Oke. Tapi kalau dari Stefan sendiri kan emang terkenal dengan lagu-lagu yang pesannya tuh dalam banget gitu kan ya. Kalau dari seorang Stefan, untuk proses recording dari lagunya itu sendiri butuh ritual-ritual khusus gak sih? Kayak misalnya kan lagu sedih nih, apakah kamu harus recordingnya dengan perasaan yang sedih juga? Atau gimana cara kamu nyampein perasaan sedih itu ke penggemar gitu, gimana tuh? Seperti yang aku bilang tadi, lagu ini tuh perjalanan hidupku dan banyak orang. That's why
gimana biar aku bisa menyampaikan pesannya, berarti aku ritualnya adalah ngalamin dulu. Oke. Dalamin dulu, terus direlasiin. Habis itu baru ditumpahkan semua dalam lagunya. Jadi waktu aku tahu lagu apa yang mau aku tag, aku harus masuk dulu ke dalam lagu itu. Oke. Biar apa? Biar segala sesuatu yang aku sampaikan dari hati akan sampai ke hati orang lain juga gitu. Seperti itu. Berarti apakah kalau misalnya lagunya patah hati harus patah hati dulu atau gimana tuh? Udah pernah patah hati. Gimana kamu menyampaikan patah hati sedangkan kamu gak pernah patah hati? Benar gak sih? Benar sih. Berarti Karena kan patah hati itu banyak juga gitu. Jadi bukan harus saat itu juga kamu patah hati, bukan. Ketika sebelumnya kamu patah hati, galau gitu, baru kamu ingat lagi kejadiannya itu, kamu tuangkan dalam lagu ini. Seperti itu. Konsepnya kesedihan dijadiin karya gitu. Betul. Ya. Keren. Oke, ada juga titipan pertanyaan dari MD kita. Ya. Ini dia penasaran dengan lagu yang judulnya adalah Kaji Ulang. Ini MD kita lagi dengerin apa enggak nih? Lagi di luar dengerin harusnya ya. Kaji Ulang. Kaji Ulang ini kenapa judulnya adalah Kaji Ulang? Sedangkan kita tahu kalau misalnya Kaji Ulang tuh ada kayak biasanya deskripsi gitu-gitu gak sih? Kaji ulang gitu-gitu. Karena unik aja gitu kata-kata dikaji ulang gitu kan. Jadi bisa general gitu, bukan pikir lagi gitu kan. Kalau kan sebenarnya aslinya tuh pikir lagi gitu kan. Tapi aku khusus lagu ini aku pengen buat apa ya, kayak hiasan-hiasan puitis dikit gitu sih. Yang menggelitik tapi gak terlalu sulit orang mencernanya gitu. That's why aku pilih judulnya Kaji Ulang. Seperti itu. Mungkin buat Elfriend yang masih penasaran dengan lagu Kaji Ulang, habis ini boleh diputerin ya kali. Boleh dong. Boleh. Dan juga ini masih ada pertanyaan dari Teguh. Teguh ini punya 2 pertanyaan. Dia pengen tahu arti atau filosofi dari cover album dari Harapan itu sendiri. Dan juga untuk genrenya ini, kenapa Stefan tuh lebih didominasi dengan genre ballad. Dan juga apakah ada rencana untuk nyoba genre baru setelah ini. Oke. Gitu. Ini saya dijawab sekarang ya? Boleh. Kenapa covernya album Harapan ya? Kenapa kayak gitu covernya? Ada filosofi apa gitu? Arti atau filosofinya gitu? Sebenarnya sih kalau boleh jujur keren aja sih, keren aja. Tapi kalau dibilang ada filosofinya itu, dia itu kan covernya itu kan ada topang dagu sama ada akunya lagi di sebelah sana gitu. Itu kayak nunjukin kalau kegundahan itu kita harus dihadapin gitu. Jadi kan kalau topang dagu itu kan pasti kayak lagi merenung, kayak lagi sedih, lagi mikir gitu-gitu ya. Tapi aku yang di sisi satu lagi yang ngelihat tatap tajam kamera gitu ya, ngelihat tajam ke depan. Itu maksudnya kayak kegalauan kamu, kegundahan kamu harus dihadapin dengan teguh gitu. Gak boleh lemah lah gitu. Seperti itu. Saling mengingatkan juga ya kepada pendengarnya ya. Oke, kalau untuk genrenya kan emang tadi didominasi dengan genre ballad. Apakah ada rencana untuk nyoba genre baru? Mungkin lebih ke yang agak-agak musik yang fun atau gimana gitu. Loh, ini di album ini ada loh. Ada. Jadi 5 lagu baru itu ada. Yang Kaji Ulang aja kan itu kan bukan galau. Bukan ballad maksudnya kan middle beat. Nah terus ada lagi yang upbeat judulnya Dirimu Hanya Dirimu. Jadi itu benar-benar disco gitu sih. Oke, berarti ada kemungkinan Stefan akan mencoba genre-genre lain ya di next kesempatan. Betul. Tidak menutup kemungkinan sih. Tidak menutup kemungkinan. Seperti itu Elfriend. Kalau dilihat dari album terbaru dan juga sudah dilihat di YouTube juga. Kan ini sudah ada MV ya. MV untuk lagu dari lagu Ku Tak Mampu Lagi. Mungkin bisa dijelasin dulu lagu Ku Tak Mampu Lagi ini bercerita tentang apa tuh? Ku Tak Mampu Lagi ini tuh ceritanya tentang toxic relationship. Dimana udah gak ada hubungan sehat lah dalam hubungan mereka gitu. Terus si kitanya ini udah merasa capek dan pengen nyerah aja gitu. Walau sakit, karena gak ada yang bakal mau ngalah, gak apa-apa, biar aku yang salah, gak apa-apa deh. Yang penting kita selesai gitu. Oke. Berarti dari Stefan sendiri memang sudah pernah mengalami yang namanya toxic relationship itu tuh gimana tuh? Dari sejauh ini sih toxic relationship itu gak ada yang baik ya. Dan pasti menyiksa diri juga. Dan kita juga tersakitin terus. Yang pengen aku kasih tahu adalah ketika udah ada di zona toksik ini gitu, kamu harus sadar kalau kamu ada di zona toksik. Bicarain baik-baik, komunikasi baik-baik, kasih perubahan. Tapi kalau memang di antara kalian berdua tidak ada kecocokan,
mending kalian sudahin aja deh. Let it go ya. Jangan dipaksa Elfriend, namanya toxic itu gak boleh dipaksa gitu Betul. ya. Tapi kalau untuk konsep MV-nya sendiri gimana tuh? Apakah ada cerita-cerita di balik pembuatan MV juga atau gimana tuh? Ada sih, jadi kayak misalnya jam 12 malam itu waktu itu shoot terakhir itu aku harus mayungin cewek aku yang ada di situ, tapi aku harus kena hujan gitu. Jadi basah-basahan jam 12 malam terus aku dan itu di daerah dingin terus aku payungin dia gitu. Oke. Tapi emang pengen dibuat konsep seperti itu ya? Iya, betul. Ya, biar menjelaskan gimana toksiknya gitu. Seperti itu. Tapi Odi penasaran, apakah emang dari awal untuk lagu Ku Tak Mampu Lagi ini pengen dibikin MV adalah Ku Tak Mampu Lagi atau sempat ragu-ragu gitu sih pengen bikin buat lagu lain gitu sih? Kalau buat MV memang dari awal kita udah merencanakan untuk Ku Tak Mampu Lagi nih gitu. Dan karena kita pikir kayaknya ini lagi hangat banget ya beritanya tentang toksik ini, selingkuh. Terus pengen banget lagu ini tuh dimunculin di awal video klipnya karena menurut kita yang paling sakit sih, yang paling dominan juga gitu di album ini. That's why dia harus dikeluarkan duluan. Apakah bisa dibilang ini lagu tersakit dari seorang Stefan atau gimana tuh? Sejauh ini mungkin iya. Sejauh ini. Kalau untuk selanjutnya masih belum tahu. Belum tahu, bisa siapa tahu. Buat lagu yang lebih sakit. Ya, kadang tahu kan nanti ya. Bener. Tapi pernah gak sih kayak di panggung nyanyiin lagu Ku Tak Mampu Lagi kayak sampai pingin nangis gitu? Wah, waktu preskon lah, waktu keluar awal banget lagu ini aku itu nyanyi sambil kayak nahan kayak kesakitan hati gitu. Dan orang semua ngerasain di situ, malah mereka yang nangis gitu. Gimana perasaannya dari Stefan gitu? Kalau misalnya lihat orang dinyanyiin lagu sampai nangis gitu? Ya gimana ya, berarti mereka relate gitu atau mereka mungkin belum ngalamin tapi mereka bisa masuk ke dalam lagu itu, berarti bagus lah kayak gitu. Merasa sukses gitu ya. Ya merasa seneng lah gitu. Betul. Tapi Odi juga penasaran kan kalau di album Harapan ini kan ada 5 lagu baru. Ya. Kalau disuruh milih satu dari 5 lagu itu udah ada pilihan atau belum nih kira-kira? Apanya tuh? Pilih satu lagu dari 5 itu yang menurut Stefan tuh paling ini lagu aku banget gitu. Ya sebenarnya semuanya. Tapi kalau dibilang yang lagi aku banget itu ya itu Ku Tak Mampu Lagi. Tetap ya Ku Tak Mampu Lagi ya. Mungkin apakah perasaan-perasaan dari bayang-bayang mantan toxic relationship itu masih ada gitu atau gimana tuh? Sebenarnya hubungan toksik itu susah dilupakan sebenarnya. Benar. Karena itu paling membekas. Betul. Sesuatu yang jelek atau yang buruk itu malah yang kita sering ingat-ingat gitu kan. Tapi makanya aku suka banget lagu ini juga. Masih ada bayangan yang kayak kamu bilang tadi. Ya iya, cuman lagu ini juga sebagai obat sih menurut aku. Obat buat bisa fight ke depannya gimana gitu. Oke. Mengingatkan ya. Konsepnya saling mengingatkan. Ya, gitu betul. Luar biasa Elfriend. Tapi seperti janji Odi tadi, tidak lengkap kalau Stefan ini tidak memberitahu kita gitu loh. Kan udah ada album pertama nih. Apakah nanti kira-kira akan ada perilisan album kedua di tahun 2024 ini atau masih bakalan ngerilis single-single lagi dulu atau gimana tuh? Aku gak menutup kemungkinan itu, tapi kalau dibilang album kedua memang aku lagi persiapkan juga. Tapi buat rilisnya aku gak tahu ini single-single dulu kayak yang album pertama atau langsung album gitu. Nanti kita tunggu aja. Masih belum tahu juga berarti masih di bulan apa? Tapi apakah ini isinya juga bakalan random itu? Kayak album pertama kan banyak nih, ada yang tentang patah hati, ada yang tentang lain-lain, atau satu tema aja nih? Mungkin di album 2 ini juga pengen berhubungan. Tapi kan seperti album 1 itu sebenarnya bukan random. Itu kan album 1 ini menceritakan tentang perjalanan. Jadi perjalanan itu kan memang ada yang galau, ada yang senang. Jadi masuk ke dalam itu semua. Nah di album 2 ini aku belum tahu pasti gimana, tapi aku udah punya beberapa lagu gitu. Tapi nanti buat ide pastinya mungkin nanti dirampungin di pertengahan tahun kali ya. Pertengahan tahun. Jadi mungkin bisa ditunggu sekitar bulan Mei. Ya gitu-gitulah pokoknya, ditunggu aja. Ditunggu aja Elfriend. Sesuai janji Stefan tadi, hari ini bakal menyanyikan lagu secara live di studio kita Elfriend ya. Konsepnya mini concert mungkin ya. Satu lagu ya. Iya. Lagu apa yang bakal dinyanyiin di siang hari ini? Judulnya Cinta dan Luka. Cinta dan Luka. Kenapa pilih Cinta dan Luka?
Karena setiap cinta bakal ada luka. Oh, seperti itu. Atau mungkin cinta dan luka ini ditemukan di kota Malang mungkin atau gimana? Cintanya di kota Malang, lukanya mungkin di kota lain. Di kota lain, oke. Kalau begitu Stefan sudah siap? Ya, siap. Langsung saja kita dengarkan Elfriend ya. Ini dia Stefan dengan Cinta dan Luka. Sungguh hati ini tak pernah terima, memaksakan keadaan kita yang berbeda. Walau ku tahu hatimu tak bisa jauh dariku. Mengapa cinta membawa luka? Oh. Sungguh ku tak ingin kau pergi dari hidupku. Tuhan tolong aku satukan perbedaan ini. Sungguh ku tak mampu hapuskan segala rasaku padanya. Akankah kita terus bersama meski harus membawa luka? Yang ku tahu hanya ingin mencintanya. Sungguh hati ini tak pernah terima, memaksakan keadaan kita yang berbeda. Walau ku tahu hatimu tak bisa jauh dariku. Mengapa cinta membawa luka? Sungguh ku tak ingin kau pergi dari hidupku. Tuhan tolong aku satukan perbedaan ini. Sungguh ku tak mampu hapuskan segala rasaku padanya. Akankah kita terus bersama meski harus membawa luka? Yang ku tahu hanya ingin mencintanya. Sungguh ku tak ingin, tak ingin kau pergi dariku. Tuhan tolong aku satukan perbedaan ini. Sungguh ku tak mampu hapuskan segala rasaku padanya. Akankah kita terus bersama meski harus membawa